Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pertumbuhan sekunder pada batang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dana Supena. Nama saya Kamarudin. Nama saya Anissa Eka. Nama saya Muhammad Farah Rumianto. Nama saya Nadia Zubaidi. Nama saya Hadi Bigada Jarni. Materi pertama akan disampaikan oleh Ega. Baik, di sini ada pertumbuhan sekunder. Nah, pengertian dari pertumbuhan sekunder ini adalah pertambahan lebar atau pertambahan diameter dari suatu tanaman. Nah, pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan yang ke samping, berbeda dengan pertumbuhan primer. Yang pertumbuhan primer itu pertumbuhan panjangnya ke arah atas maupun arah bawah. Baik, materi yang kedua akan dibacakan oleh Anissa Eka. Yang kedua yaitu meristem darah atau kambiun. Tidak semua tumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan sekunder karena tidak semua tumbuhan punya kambiun yang tidak melakukan pertumbuhan sekunder. Itu hanya gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan dengan biji berbagi dua. Nah, pada meristem penataran ini, meristem ini terletak di samping atau di tepi. Contohnya di sini pada gambar di sini, di samping sini. Selanjutnya akan dibawakan oleh Narada. Baik, jenis kambium. Ya, jadi jenis kambium itu ada dua. Yang pertama itu ada kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini juga ada dua. Yang pertama itu ada karang dalam membentuk siang sekundernya itu kayunya. Lalu juga ada karang luar atau membentuk floem sekunder yaitu kulit kayu. Nah, dan floem sekunder nanti dia akan menyebabkan terbentuknya lingkaran daun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Nah, pada gambar ikan paus ini, silen kemarau ditandai dengan silen yang berwarna gelap. Sedangkan pada silen penghujan akan ditandai dengan silen yang berwarna lebih terang. Nah, pada kambium gabus atau velogen ke arah dalam membentuk velodendron atau konteks sekunder. Nah, untuk ke arah luarnya akan membentuk velum atau sel gabus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Fungsi kolagen. Fungsi kolagen itu untuk menggantikan epidermis yang rusak. Jadi kalau kalian ingin satu pohon yang besar, kemudian kulit pohonnya pecah-pecah, itu epidermisnya sudah akan harus diganti oleh kolagen. Kalau tidak diganti, maka akan terlalu banyak air dan jamur yang masuk ke celah-celah pohon tersebut. Kalau dibiarkan, akan mengakibatkan tumbuhan tersebut cepat mati. Selanjutnya akan dibawakan oleh Hani. Nah, di sini pertumbuhan sekunder itu ada satu lagi, tapi hanya dimiliki oleh tanaman khusus famili Poaceae atau Gramenae, rumput-rumputan yang disebut meristem intercala. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami perkembangan tinggi dan volume. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jaringan meristem intercalar ini berfungsi salah satunya adalah untuk membentuk floskos pada batang atau gramane. Misalnya kalau kalian lihat pada contoh ini, bambu ini kan ada ruas-ruas ini, itu meristem intercalar. Jadi begitu untuk pertumbuhan primer dan sekunder. Jadi kalau kalian lihat di bambu ini, jadi kesimpulannya begitu untuk pertumbuhan sekunder, contohnya terdapat pada ini, meristem intercalar. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desain Raini dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kenapa pertumbuhan sekunder hanya dapat terjadi pada batang tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Anissa Radani, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan
lateral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lamawalia dari perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini ingin bertanya, mengapa sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, mengapa tidak terjadi pada tumbuhan monokotil? Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Dea, kelompok 1. Pertanyaan itu, mengapa sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil? Mengapa tidak terjadi pada tumbuhan monokotil? Jadi karena di dalam dikotil terdapat kambium, sedangkan tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder karena tumbuhan tersebut tidak memiliki kambium. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Desi dari kelompok 4. Mengapa pertumbuhan sekunder hanya dapat terjadi pada batang tumbuhan? Nah, jawabannya itu adalah pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas jaringan meristem ratelar pada kambium di batang pohon dikotil atau berbiji terkeping 2. Hal ini terjadi karena hanya tumbuhan dikotil saja yang memiliki kambium. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila kelompok 5. Apa yang dimaksud dengan meristem lateral? Nah, jadi jaringan meristem lateral atau yang disebut meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya, kambium bagus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang mengular dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.